eh, ada beberapa hal yang perlu kami informasikan ke teman-teman semua. Yang pertama, kegiatan ini ya, kegiatan AKM ini itu kita sudah mulai sebenarnya dari 3-4 bulan yang lalu ya, sekitar 4 bulan lalu. Jadi tahap ini ya, tahap sekarang ini itu masih berada pada tahap perencanaan ya. Jadi masih dalam tahap perencanaan. Apa semua yang direncanakan di situ? Yang pertama, kita bangun sumber dayanya. Jadi kita bangun sumber daya manusianya dulu. Kemudian kita uji infrastrukturnya kita. Kita uji infrastruktur pusat. Jadi banyak item yang sebelum semuanya ini itu diterapkan ke siswa nantinya. Jadi kita mulai step dulu. Jadi pertama kali diuji itu adalah koordinator. Jadi koordinator sama nanti teman-teman ini akan diuji nanti di tanggal 10. Jadi nanti akan ada ujian. Jadi kami provinsi diuji. Jadi 33 itu diuji. Turun ke kabupaten. Ada namanya koordinator kabupaten. Koordinator kabupaten ini lagi diuji. Artinya diuji kemampuannya. Jadi bangun infrastruktur, ya, membangun dengan teman-teman proper nantinya, kemudian bahkan diuji soal AKM itu. Jadi kita diberikan dikasih, kita coba jawab. Jadi serempak ya, serempak Indonesia. Mampu tidak itu tujuannya sebenarnya. Mampu tidak server pusat di ketika semua bahwa ya. Nah, itu sudah lewat kemarin di Agustus kemarin kalau kemudian turun lagi, ditunjuk lagi ada namanya koordinator tingkat. Koordinator tingkat MI, tingkat MTS, tingkat MA. Jadi ada koordinatornya masing-masing. Ya. Kalau di Palu yang MA itu dipegang sama Pak Teguh. Kita mau dan masih ada lagi posisi setelah itu ditunjuk kemudian dilakukan kemarin. Jadi enggak tanggal 10 September teman-teman profesor ini, Prof. Madrasah ini yang ditunjuk ya dari kabupaten kota itu yang akan diuji lagi kemampuannya. Jadi saya takut karena ini melihat kemampuan
perangkatnya, sumber dayanya, ya. Melihat kemampuan sumber dayanya, apa dengan kita jalan kemampuan sertifikat teman semua ini di tanggal 10 ya, di tanggal 10 kita saja di Sulawesi Tengah itu Maaf Pak Jusman, suaranya putus-putus. Jadi semuanya berjumlah 390. Jaringan mungkin ya. 90. Belum di provinsi lain. Kami belum dapat informasi seperti apa pengaturannya. Jadi seperti apa pengaturan ujiannya nanti, kegiatannya nanti di tanggal 10, kemungkinan dibagi klaster. Ya, klaster 1, pokoknya klaster 1 bagian Sumatera. Ya, bilang putus satu kali. Oke, gimana nih? Bisa? Lanjut ini. Bagus. Iya nih, lagi hujan juga. Pak Jusman lagi tidak bagus itu ini. Lagi di Poli juga hujan ini. Internet agak kurang bagus. Tapi nanti kita record saja. Kita record. Nanti kita kirimi recordnya. Saya lanjut saja. Jadi apa yang ada saja itu ditangkap. Nanti didengar di hasil recordnya saja. Oke. Kemudian, jadi setelah nanti, jadi aturannya nanti di tanggal 10 kemungkinan besar akan dibagi klaster. Ya, kemungkinan besar akan dibagi klaster. Klaster Sumatera. Umpama ya, Sumatera gabung, biasanya Sumatera itu gabung dengan Jawa. Sulawesi itu gabung dengan Kalimantan. Jadi bagi begitu nanti informasinya seperti itu. Tapi nanti kita lihat seperti apa bentuknya nanti di tanggal 10. Aturannya nanti, aturan mainnya nanti di sana tidak sembarang, teman-teman ya. Jadi tidak sembarang masuk. Saya perlihatkan dulu. Coba Pak Didik dulu sharing dulu. Sharing screen ke saya. Oh, bisa sudah. Mana tadi? Sabar ya. Saya cari dulu. Oh, ini aturannya. Nah, ini. Jadi nanti teman-teman di tanggal 10 ini di Zoom-nya ini memang kita akan menggunakan Zoom ya. Nanti kemungkinan besar akan menggunakan Zoom. Jadi namanya teman-teman di bawah. Jadi saya contohkan saja. Saya contohkan, walaupun tidak bisa ini. Contohnya saya umpama dari Palu. Sementara tidak nih? Kelihatan. Contohnya dari Palu itu kodenya
Bentar. 1801 ya. PAL itu kodenya 1801. Jadi nanti di depannya umpamanya nama aku di ini, jadi tulis seperti ini 1801 kemudian spasi kemudian Jusman ya. Jusman umpama saya mewakili MI, jadi tulis Jusman MI. Bisa dilihat kan? Nih, seperti ini. Bisa, Jadi Pak. namanya ya, Bisa. namanya diganti. Jadi tidak ada lagi Jadi nanti di depannya ada kode. Ini kodenya. Yang Kota Palu itu kodenya 1801, Donggala 1802, Poso dan seterusnya. Oke. Di belakang namanya ditaruh kode kabupatennya, kota, kemudian dilanjut dengan namanya, kemudian tingkatnya MI, MTS atau MA. Jadi seperti itu. Nanti di rename ya. Nanti di rename nama di Zoom-nya. Jangan lagi ada nama, kemarin itu sempat ada dari Sulawesi Tengah lagi. Namanya Asus. Tidak di rename. Jadi seperti itu. Oke. Sekarang sekedar gambaran ya, sekedar gambaran. Saya tulis dulu. Sekedar gambaran. Sebenarnya apa? Nanti saya sharing ya, nanti materinya ini supaya ada gambaran teman-teman. Nanti ketika di kegiatan tidak bingung. Sebenarnya itu apa itu AKM gitu. AKM ini sebenarnya istilah lama ya, istilah lama hanya dimodernisasi ya. Kegiatannya ini sebenarnya kegiatan yang sudah lama, bahkan saya masih kuliah saya sempat ikut di kegiatan ini, tapi sifatnya internasional ya, sifatnya internasional. Nah, namanya PISA. Jadi survei pendidikan di tiap negara. Kemudian digabungkan satu kali, keluar angkanya negara ini di dunia dia urutan keberapa. Negara ini urutan keberapa, itu keluar. Nah, konsep itu yang diambil menjadi ada namanya asesmen kompetensi minimal. Nah, seperti ini. Kata minimal itu apa acuannya? Kata minimal itu lebih diukur ke kurikulum. Ya. Kemudian nah, ini perbedaan antara asesmen ya, antara ujian nasional dengan yang namanya asesmen. Yang pertama, kalau ujian nasional yang diukur itu adalah capaian kompetensinya, kompetensi kurikulumnya. Tapi di AKM nanti yang diukur itu adalah capaian kompetensi lebih spesifik lagi, ya, capaian kompetensi pada segi literasi dan numerasi. Jadi AKM itu dua yang disentuh, hanya literasi dengan numerasi saja. Kemudian targetnya, kalau ujian nasional itu kan semua kelas akhir ya. Kalau MI itu kelas 6, MTS kelas 9, MA itu kelas 12. Tapi di AKM itu di kelas pertengahannya. MI itu yang ikut ujian nanti itu siswa yang di kelas 5. MTS itu siswa yang di kelas 8 dan MA itu siswa yang di kelas 11 nanti. Nah, muncul pertanyaan, kelas 12 ini sekarang ini boleh dikenalkan, tetap akan diikutkan ujian, tapi nanti saya tidak tahu, mungkin digabung ya, apa diambil tengahnya. Nanti kita lihat konsepnya seperti apa, konsep ujiannya ke depan, karena sekarang juknisnya saja ini belum keluar karena kita masih dalam tahap uji coba.
Kemudian mode asesmennya komputer, kalau ujian nasional masih ada juga yang menggunakan kertas pensil, tapi kalau di AKM itu menggunakan tes komputer, ya, lebih ke komputer, tidak ada lagi kertas pensil. Itu yang di asesmen. Tadi muncul pertanyaan, bagaimana kami MI? Ya, bagaimana kami MI? Tahun lalu kami itu ujiannya kertas pensil. Nah, sekarang kita sudah mau ujian pakai komputer. Nah, ini perubahan, ya, ini perubahan. Sama juga kami juga di MTS lalu, pertama kali. Tahun lalu kita ujian kertas pensil, kemudian tahun depan ini tidak menggunakan komputer. Itu perubahan. Nah, sekarang itu sudah menyentuh MI ujiannya. Ya. Jadi nanti di madrasah bukan cuma sebatas asesmen ini rencananya, tapi di ujian-ujian madrasah, ya, ujian UMBN, UASBN dan sebagainya, itu akan dilakukan melalui komputer, baik di tingkat MI, MTS, dan MA. Oke, dan seterusnya ini metode asesmennya itu fixed test, ya, fixed test, tapi kalau di AKM itu lebih ke multi test. Adaptif, multi test adaptif ini lebih ke perbedaan geografis, perbedaan kultur, budaya dan sebagainya, tapi diuji dalam satu konsep ujian. Oke, jadi seperti ini asesmen, ya, asesmen kompetensi minimal. Jadi hanya dua yang disentuh saja, literasinya, kemampuan dia membaca, menganalisis sebuah bacaan, dan numerasinya, kemampuan dia berhitung, mengolah angka. Jadi di sini mata pelajaran ini tidak nampak lagi mata pelajarannya, jadi tidak menjurus lagi ke mata pelajaran tertentu, jadi sifatnya umum. Nah, bentuk soal AKM itu hampir semua bentuk soal yang pernah ada itu akan diujikan. Pilihan ganda, esai, menjodohkan, pilihan salah benar, dan sebagainya. Itu hampir semua. Oke, ini komponen AKM-nya, numerasinya. Kalau numerasi itu apa yang dilihat, itu masalah, yang pertama itu masalah bilangan, ya, pengukuran geometri, data, aljabar, dan sebagainya. Tapi kalau literasi, itu lebih ke teks, ya, teks informasi, teks sastra. Terus dari segi progres kognitifnya, untuk literasi itu kan menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Ini di bangku kuliah kemarin pasti semua dapat metode ini. Oke, nah seperti ini contoh soalnya. Seperti ini contoh soal untuk numerasinya. Jadi ada bacaan, ada tabel bacaan, kemudian jawaban apa soalnya. Nah, seperti ini. Nanti kita di madrasah itu di bulan Oktober, di bulan November, untuk teman-teman guru itu akan diuji juga, ya, AKG namanya, asesmen kompetensi guru. Sama persis dengan ini bentuk soalnya, ya, sama persis yang seperti ini bentuk soalnya. Jadi guru-guru yang sudah tersertifikasi itu akan diuji lagi, akan diuji kemampuannya, ada tidak peningkatan dan sebagainya. Nanti di bulan November. Oke, cuma itu saja dari saya. Nanti kita kembangkan di tanya jawab, kita santai saja, tidak usah terlalu formal karena ini sengaja saya buat hanya sekedar untuk ya
dipercayakan kabupatennya dalam pelaksanaan APM. Jadi jadi surat semuanya ini ke Sulawesi Tengah sudah jadi. Tadi saya dihubungi Pak Surat, surat tugasnya sudah jadi, sudah diambil, cuma tadi tidak ada kesempatan ke Kanwil untuk mengambil, makanya belum saya sharing ke teman-teman. Kemungkinan besar besok saya kirim ke teman-teman semuanya sebagai acuannya teman-teman bahwa teman-teman ini, proktor ini ditunjuk atau dipercaya oleh Kanwil untuk mewakili rasanya dalam pelaksanaan AKM nanti. Mungkin itu saja ya, mungkin dari saya. Kita kembangkan, ditanya jawab pada yang belum paham. Sampai saya yang mau merokok saja. Tapi besok tanggal 10 tidak bisa ya. Yang tanggal 10 datang lah. Oke. Ya, mana Pak, seperti ini juga. Yang mana itu? Tanggal 10, maksudnya seperti ini juga dalam jaringan, atau memang ada pertemuan khusus Pak? Maksudnya nanti tanggal 10 Pak, seperti ini juga modelnya Pak, atau ada pertemuan khusus? Ya. Kemarin informasi yang kami dapat tadi malam bahwa kemungkinan besar akan menggunakan Zoom juga supaya bisa ribuan orang, ya, bisa memuat ribuan orang, dan ketika dibagi kemudian Pak, kalau kami kan MI sebagai pemula Pak, ujiannya nanti berbasis komputer. Ya. Komputer itu disiapkan sesuai dengan jumlah siswa atau gimana Pak? Mohon maaf ini. Mengikut ke tempat yang Anda ikuti. Jadi Jaringan error ya, jaringan error. Izin tanya Pak Didik. Pak Didik. oh ya, sudah masuk lagi. Bagaimana? Halo Pak Didik. Mana Pak Suhail? Pak Suhail tadi? Ini Pak, minta maaf ya Pak. Halo, dengar Pak? Bisa didengar Pak? Iya, gimana? Ya, ini Pak yang saya mau tanyakan, kami kan dari MI sebagai pemula ingin menanyakan bagaimana nanti kalau pada saat ujian untuk anak-anak, apakah kami itu harus menyiapkan laptop atau komputer sebanyak siswa yang diujiankan atau bagaimana Pak? Ya, oke, itu ya betul. Itu pertanyaan hampir semua sesi yang kita buat pertemuan-pertemuan seperti ini pasti muncul pertanyaan seperti itu.
dari tingkat TNI. Jadi begini, teman di koordinator kabupaten, ya, teman-teman di koordinator kabupaten itu kemarin menunjuk teman-teman ini, teman madrasah ini, itu tidak sembarang tunjuk. Jadi ada studi mereka, jadi ada studi yang mereka lakukan, ya, untuk antisipasi seperti ini. MI, umpamanya MI yang tidak memiliki perangkat, tidak memiliki madrasah yang terdekat, ya, madrasah atau sekolah yang terdekat yang memiliki perangkat, ada sumber daya ketika nanti kita belum tahu model aplikasinya, apakah jalan yang madrasah yang tidak memiliki perangkat, lokasinya jauh, aplikasinya ini apakah bisa jalan, apakah bisa dilakukan secara offline umpama tanpa jaringan internet. Satu. Kemudian apakah bisa dikolaborasikan dengan madrasah lain, digabung siswanya dibagi per sesi apa semuanya, kita belum tahu modelnya nanti. Artinya kita masih sebatas uji coba, ya, masih sebatas uji coba. Kita bangun tempatnya, ya, kita bangun orang yang mau menjalankannya. Ujian ini nanti pelaksananya, ya, juknis pelaksananya masih belum muncul. Kita tunggu saja, nanti kita koordinasikan dengan Pak Soel di mana, MI mana Pak Soel? Tak mungkin nih Pak Soel. Oke, yang lainnya, bagaimana yang lain? Saya Pak barangkali sedikit. Itu juga gimana? Ini mohon Pak sebutkan persiapan apa yang kami teman-teman mau sediakan untuk itu simulasi SSB-nya. Iya, betul. Itu dulu maksudnya untuk yang kedepannya nanti dilihat perkembangan. Kita menunggu yang sekarang kita mau tahu persiapan apa saja dari MI sampai jenjang MA untuk persiapan SSB itu. Terima kasih, barangkali itu dulu Pak. Ya, satu kita gunakan sebagai media pertemuan seperti ini, Zoom-nya. Yang satunya kita gunakan sebagai media ujiannya nanti. Ya, itu yang pertama, opsi pertama. Jadi harus menggunakan dua perangkat. Laptop dua-dua atau PC laptop. Opsi yang kedua, kalau cuma satu laptop, satu komputer di rumah, ada HP. HP kita gunakan sebagai media Zoom-nya. Laptopnya kita atau PC-nya kita gunakan sebagai media untuk ujiannya nanti. Ya. Jadi nanti di tanggal 10 siapkan dua perangkat ini, Bapak ya, teman-teman ya. Bisa menggunakan laptop dua-dua atau komputer dengan laptop.
bisa juga menggunakan satu HP, satu laptop, atau satu HP, satu komputer, PC. Jadi harus ada dua yang dipersiapkan nanti. Kalau tidak punya, pokoknya cuma Anda punya laptop, ya pinjamlah sama teman. Saya punya laptop. Pertemuannya agak lama, agak lama. Biasanya kita duduk itu dari jam 9, selesai itu sekitar jam 3 atau sampai jam 4. Agak lama memang kegiatannya. Jadi bawa bekal memang di samping. Satu lagi Pak, boleh? Ya, gimana? Mengenai aplikasi exam, Ya, mohon diperjelas lagi, kan mungkin masih ada teman-teman yang belum terlalu paham mengenai pembagian exam baik yang 32 bit dengan yang 64 bit itu. ya. Kan versi laptop masing-masing, PC masing-masing teman-teman itu kan tidak sama. Jadi jangan sampai ketika hari hanya itu banyak yang trouble dan lain-lain. Itu dulu barangkali Pak. Ya, betul. Jadi ada 3, saya sharing lagi. Saya coba sharing screen-nya di sini. Ini tidak bisa diketik kan? Gimana cara mengetiknya nih? Oh ini. Jadi ada 3 yang perlu dipersiapkan, yang nanti yang akan diuji cobakan, ya. Dan teman-teman harus tahu 3 itu ini. Ini saya ketikkan. Mana dia? Nah ini 3 ini. Yang pertama, tadi teman-teman sudah hampir semua, kita di Sulawesi Tengah hampir semua sudah terdaftar di web ini, web UBKD ya, namanya UBKD, web UBKD. Akunnya juga sudah jadi, kemungkinan akunnya besok aktif ya, besok aktif. Jadi di sini tempatnya untuk yang pertama nanti untuk di pertemuan 10 tempatnya untuk atau login ke, saya sharing lagi. Saya coba lagi supaya jelas lagi. Tunggu ya. Mana dia? Ini. Jadi nih, Tentara kan webnya? Tentara. Jadi ya. Jadi nanti besok teman-teman itu login ke web sini ya, ubk.kemdikbud.go.id/ubkd ya. /ubkd, kemudian login akunnya nanti besok. Putus lagi Pak internetnya. Ini tidak normal. Sampai ya bisa isi nama semuanya, kemudian meetingnya nanti di meetingnya
itu akan di-sharing di sini. Jadi pada saat tanggal 10 nanti, dia pas masuk jam kegiatannya di meeting ini, nanti akan ke pertemuan-pertemuan seperti ini, Zoom-nya nanti. Ya. Jadi seperti itu. Terus yang CBT Sync-nya. CBT Sync-nya tadi, ini CBT Sync-nya. Portal webnya itu sharing lagi. Sabar ya. Ini kan sifatnya online. Sifat online. Untuk aplikasi ya. Kemarin kita di UMPK kan pakai aplikasi. Aplikasi PHD itu. Ini tidak. Untuk masuk ke ini ya lewat web. Seperti di untuk masuk. Terus mana tingkat, jadi mintanya ke koordinator tingkatnya. Ada dua tempat munculnya. Yang pertama di koordinator tingkat MI, umpamanya MI siapa dia punya koordinator tingkatnya, itu akun. Ya, example ada punya sistem gimana seringnya? Jadi suaranya Bapak hilang Pak Jus. Oh hilang. Iya. Oke, sekarang saudara. Suaranya Oke, putus. Oh putus. Lanjut. Ya, putus. Aman. Oke, saya sharing lagi. Di mana dilihat yang 32 dengan 64. 3264 itu dilihat di masuk Windows Explorer
kemudian kalau Windows 10 tertulis di sini TSPC. Ya. Kalau Windows 7 tertulis di sini My Computer. Klik kanan, Properties. Ini sistem tipenya 64. Berarti kalau 64 di sini, berarti nanti examnya nanti yang saya gunakan itu, yang saya download nanti, dan saya install di aplikasi sini, di laptopku ini, yang versi 64 bitnya juga. Kalau di sini tertulis 32, berarti ambil aplikasi exam yang 32. Nah, oke, seperti itu ya, teman-teman. Ya, nanti di tanggal ini teman-teman proktor ini akan diperkenalkan. Yang pertama itu masalah web. Dan sini mengaktifkan peserta, dia mereset peserta ujian kan adanya di sini, di dalam CBT Sing ini. Kemudian exam row-nya, exam row di sini untuk membuka soalnya, ya, menjalankan soalnya. Bisa, ya? Makasih Pak. Oke, Satu lagi boleh. ya silakan. Bandwidth internet Pak. Oke, bandwidth internet. Jadi bandwidth internet aplikasi ini disetting ya, disetting jalan di internet paling rendah ya, di bandwidth paling rendah. Bandwidth paling rendah sekarang ini kan 256 kbps ya, 256 kbps. Itu rata-rata. Sudah tidak ada barangkali yang bandwidth yang cuma 128 apa semuanya. Semuanya tinggal yang paling rendah sekarang itu di 256 kbps. Aplikasinya bisa jalan di situ. Jadi memang aplikasinya disetting di bandwidth internet paling rendah. Ya, di bandwidth internet paling rendah. Kemudian bagaimana kalau seandainya di sekolah saya atau di madrasah saya punya bandwidth internet umpamanya 10 mega ya. Saya punya IndiHome di sekolah ini 10 mega. Berapa orang bisa masuk di situ? 10 mega itu bisa menjalankan aplikasi ini 20 klien atau 20 komputer, bahkan lebih. Ya, 20 komputer. Berarti 20 klien. Nanti di tanggal 10, kalau seandainya memang susah internet di tempatnya teman-teman ini, cari teman-teman lain. Ya, kalau di Palu, kalau mau gabung di MAN 1, datang ke MAN 1 saja dilihat. Ya, dilihat di MAN 1 itu sekitar 50 mega. Itu biar 50 orang itu bisa masuk atau ke MT1 sana, ya. Unlimited. Unlimited. Saya kira Mansat yang limited, Pak. Mansat yang limited. Jadi seperti itu. Jadi Satu saya Pak Jasman, mau tanya Pak Jasman. Ya, silakan. Saya Pak, Nah, kemarin mengenai masalah yang waktu sosialisasi, saya tidak jelas itu yang masalah resolusi layar. Yang harus disiapkan pada saat ya, pelaksanaan UBKD ini. Apakah full HD atau HD sudah cukup? ya. Mungkin sementara itu. Terima kasih. Resolusi layar. Resolusi layar aplikasi terakhir yang dirilis oleh Puspendik. Aplikasi ini jalan di resolusi 13.06. Mana tuh? Tunggu ya. Tunggu saya coba perlihatkan.
Saya sharing lagi. Nah ini. Jadi aplikasi ini ya dan resolusi plus 1360 kali 78 berat. Sejarahnya resolusi ini, makanya kemarin notebook itu laptop kecil itu tidak bisa digunakan kan aplikasi exam ini karena tinggi kan 1024 di resolusi 1000, tapi ini pun kita perdebatkan ya, masih kita perdebatkan supaya rendah minimal di resolusi 1024 supaya notebook itu bisa digunakan ya, kan tidak semua sama ya fasilitas kami minta kemarin supaya aplikasinya bisa jalan di 1024 dan tidak bisa di sini aplikasinya tidak bisa jalan di aplikasi Android atau di HP, itu memang tidak bisa walaupun banyak yang mintakan ke sana, tapi pihak Puspendek itu tidak mau. Pihak Puspendek itu tidak mau menjalankan aplikasinya mereka itu di HP. Ya, harus menggunakan laptop atau PC. Jadi seperti itu, ya. Kita lihat perkembangannya. Mudah-mudahan di tanggal 10 itu mereka iakan resolusi yang kita minta kemarin, yang 1024, berarti sudah bisa pakai notebook, laptop kecil itu. Ya, kita belum dapat informasi nih, belum dapat informasi. Biasanya informasinya bersamaan, ya bersamaan pada saat pelatihan di tanggal 10 itu. Kami juga ikut di dalam nanti, ya. Kami juga di provinsi itu ikut juga dengan teman-teman semua di dalam, ya. Oke, jadi nanti sama-sama kita menunggu informasi aplikasinya ini, ya. Oke. Ya, siap Pak. Jadi masih ada? Iya, putus-putus ini, hujan deras di sini nih. Satu lagi, masih ada, santai saja, kita bicara santai saja. Yang mau merokok merokok, yang minum kopi. Ya. Kemarin ada dari Morowali di sini ya. Morowali kemarin pada saat sosialisasi mereka minta saya masuk ke sana, tapi saya juga di waktu yang bersamaan saya juga sementara melakukan jadi tidak mau dibagi dua ini anunya. Jadi makanya kemarin di Morowali saya sudah header. Jadi tanggal 10 itu bukan cuma teman-teman di setting ya, semua seperti ini. Itu jadi kecil-kecil semua di depan. Jadi tidak ada tidak ada kita mau cari dia setengah mati karena saking banyaknya di dalam.
Oke, satu sudah. Mendua Pak Iqbal kami istirahatkan dulu. Kami istirahatkan dulu karena dalam keadaan sakit, ya. Proses pengobatan, makanya kali ini belum kami libatkan, tapi nanti insya Allah kalau sudah sehat akan kami tarik ke tim ulang, ya, ke tim ulang ke provinsi. Bisa satu lagi Pak. Oh ya, silakan Pak Soel. Nah, ini Pak, ini cuman ada pertanyaan dari teman-teman. Ini kan kebetulan di Emin beberapa hari ini itu kebetulan yang kena ini Pak UKM kemudian ini cuman beberapa hari ini kemudian misi demokrasi tidak selesai dan nanti akan peristiwa. Terus Pak, kalau misi yang lain bagaimana Pak? Ada yang tidak masuk dalam daftar ini Pak. Mohon maaf ini, mungkin ada pertanyaan yang aku Pak. Kita ingin tahu saja. Tidak, saya tidak bisa dengar masalah keras. Ada yang bisa dengar baik? Ini tadi. Enggak stabil ininya Pak, enggak bagus ininya. Mungkin bisa di chat aja Pak Suhail. Iya, chat saja. Nanti taruh di chat saja supaya Pertanyaannya di chat saja supaya bisa dibaca juga. Supaya bisa dibaca. Jelas. Ya, Pak, ya. Iya. Oke, sip. Iya. Bang Jai, Buol ada dari Buol kan? Buol sama Sigi saya anggap aman, ya. Saya anggap aman dari tingkat MI-nya sampai MA-nya, karena dua kabupaten ini tahun kemarin itu melaksanakan ujian komputer, ya, ujian US, ya, dengan UMBN itu dilibatkan sudah dari tingkat MI-nya, ya, MI, MTS dengan MA-nya. Oke, Mas kita ngobrol santai saja. Di chat sudah ada pertanyaan Pak. Oh itu ya. Tanggal 10 itu kegiatan apa Pak? Terus tanggal 10 di bulan ini. Iya. Jadi tanggal 10 nama kegiatannya itu SSB. Simulasi skala besar. Ya. Jadi simulasinya ada dua. Ada simulasi skala kecil. Skala kecil itu yang ikut di dalam itu adalah prorektor dengan koordinator kabupaten. Simulasi skala besar karena melibatkan orang banyak, ya, dalam satu kabupaten itu, dalam satu kabupaten itu ada 30. Itu baru tingkat madrasahnya. Tingkat SMA-nya dengan tingkat SMK beda lagi. SMA itu 20. Kita kan cuma 10. Kalau SMA itu 20, SMK itu juga 20. Makanya melibatkan jumlah yang banyak, makanya dikatakan simulasi skala besar. Jadi di tanggal 10. Tanggal 10-nya itu tanggal 10 sekarang ini. Apa lusa? Tidak. Tanggal 10. Ini tanggal 7. Iya lusa. Bukan lusa. 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10-nya. Bulan ini. Iya, September. Nah, ini. Kamis. September. Ya. Jadi informasi virtualnya Edimeter yang passwordnya itu akan diinformasikan di web, ya, di web UBKD yang tadi itu ubk.kemdikbud.go.id/ubkd. Besok yang belum dapat akunnya minta ke koordinator kabupaten, minta saja
Pak, koordinator akunku, akun UBKD ku mana? Nah, jadi besok usahakan semua sudah pegang akun, ya. Jadi semua sudah pegang akun UBKD. Nanti masuk di tanggal 10, tinggal buka webnya, UBKD-nya, kemudian cari meeting, gabung atau gabung ke meeting. Tinggal klik gabung ke meeting, otomatis akan masuk ke aplikasi seperti ini, Zoom-nya. Nanti di tanggal 10 ya. Dan usahakan pakai headset nanti. Usahakan pakai headset supaya bisa dengar baik apa anunya. Ya, seperti itu. Ada yang bertanya di chat Pak Jus. Pak Jus, Ada kira-kira tuh, jam betul. berapa kegiatannya nanti Pak Jus? Jamnya itu tadi di jam berapa? Jam 9, jam berapa tadi itu? Pagi. Jam berapa tadi? Lupa saya. Iya, jam 9. Jadi lama dulu, makanya tadi saya bilang bawa bekal memang di samping. Apa duduk itu dari jam 9 sampai jam 3. Di lumayan lama. Duduk. Terus ada pertanyaan, bisa tidak buang air kecil selama kegiatan? Bisa. Jadi kalau buang air kecil, ya tinggal di stop saja videonya, ya stop videonya, baru ke belakang. Nanti balik dari belakang, jalankan lagi videonya. Jangan di-mute videonya. Kalau masalah sound-nya itu akan di-mute otomatis oleh adminnya. Tapi untuk video itu harus tetap ditampilkan. Di seperti itu. Apa tadi chattingnya tadi itu? Di chatting pertanyaannya tadi. Jadi sama-sama kita memulai, kita merintis ya, kita merintis sebagai perintis sawah sama dengan UNBK pertama kali di tahun 2017. Sama persis seperti ini. Sama-sama bingung. Ya. Kami di provinsi juga bingung, apalagi di pokter di tingkatan madrasah di bawahnya, lebih bingung lagi. Jadi sama kondisinya. Jadi kita perintis untuk AKM untuk selanjutnya. Ada masukan itu. Jangan meribut anak-anak. Pak, kalau bisa Ada ulangannya dibagi Pak. Soalnya Pak ada uang punya kasihan. Ya, kemungkinan besar juga. Saya tidak tahu, besok lihat, nanti dicek di web saja, dicek di web, tapi biasanya diminta nomor rekening di dalam, ya, diminta nomor rekening, uang duduknya lah nanti. Pak, terkait surat tugas yang ada saya lihat di surat itu, apakah surat tugasnya ini dari instansi maksudnya masing-masing dari sekolah ataukah kolektif dari Kemenakot atau kabupaten? Iya, surat tugas. Surat tugas kita buat secara kolektif, ya. Buat secara kolektif dari Kanwil. Tadi sebenarnya surat tugasnya sudah jadi. Cuma tadi saya ditelepon Pak Kasih untuk ambil surat tugasnya. Cuma sudah terlalu sore, terus hujan lagi. Makanya saya bilang nanti besok saja Pak saya ambil. Nanti besok saya sharing ke teman-teman, ya, surat tugasnya untuk di-upload. Besok kalau tidak salah di-upload surat tugasnya di web. Ya, besok di-upload surat tugasnya di web, dilengkapi biodatanya sampai nomor rekeningnya. Nomor rekening jangan nomor rekening suami atau nomor rekening istri yang beda nama. Tidak dikirimkan itu. Jadi harus namanya kita di situ. Nanti marah-marah istri. Tidak dikasih masuk nomor rekeningnya. Kalau ada yang butuh rekeningku, saya punya nomor rekening free nih. Yang mau pakai silakan. Abek Pak Jusman. Iya, silakan Pak. Saya mau tanya masalah yang AKG nanti. Kita kan proktor di sini sebagian ada yang guru.
apakah wajib ikut atau bagaimana itu Pak? AKB. Apa AKB? AKG? AKG ya? Iya, iya, yang bulan November nanti Pak. Oh, November ini. UKG. Oh, AKG. AKG Assessment itu, kompetisi guru. iya, AKG itu sementara ini masih sebatas berapa mata pelajaran dulu? Biologi, guru kelas, apa semua kemarin itu. Itu wajib hukumnya, harus ikut. Makanya nanti mungkin di hari Kamis kalau tidak salah. Kalau bukan hari Rabu, hari Kamis itu nanti ada pertemuannya di IC nanti itu, di Man IC. Ada sesi-sesinya nanti di sana. Siapa-siapa semua yang ikut di yang pertama ini, di gelombang pertama, guru mata pelajaran apa semua yang ikut. Terus gelombang berikutnya guru mata pelajaran apa semua. Nanti semua guru yang namanya guru pasti akan ikut. Harus ikut karena validasinya nanti larinya ke simpatika nanti. Terima kasih Pak. Iya. Oh, webnya nama webnya ubk.kemdikbud.go.id/ubkd. Nah, itu webnya. Ada di surat itu. Ya, ada di surat. Nanti gimana cara kirim suratnya? Jadi bisa kirimkan di sini saja suratnya itu. Bisa Pak di chat. Ada itu file. Ah ya, Bisa di chat. Di sharing ke sini saja suratnya itu. Dengan materinya juga Pak, teman-teman ada yang bertanya itu. PPT-nya tadi Pak juga yang PowerPoint mungkin. Iya, saya boleh simpan ini. Tinggal di download. Iya. Asesi kompetensi minimal. Oke. Ya, masih ada lagi? Kita di komputer. Pak, mau nanya dulu. Ya, silakan. Ya, habis tadi yang tentang tanggal 10 itu tidak terlalu jelas karena putus-putus. Jadi itu menggunakan 2 laptop. Yang saya sempat dengarnya menggunakan 2 laptop. Ya, jadi minimal harus menggunakan 2 perangkat maksudnya. Harus menggunakan 2 perangkat. Bisa PC dengan laptop, bisa laptop, bisa laptop HP atau PC HP. Jadi HP-nya, pokoknya kalau kita menggunakan HP-nya kita gunakan sebagai media Zoom seperti ini. Ya, media Zoom-nya, laptopnya kita gunakan sebagai ujiannya. Ya, itu ujiannya. Karena exam ini ketika jalan, ya kita jalankan aplikasinya semua dikunci. Jadi hilang tombol start-nya. Kita tidak bisa klik, cuma bisa kita klik di situ close. Keluar dari aplikasi. Jadi semua dikunci. Makanya harus ditersendirikan, dipisahkan antara yang Zoom-nya dengan yang perangkat untuk digunakan. Nanti sebentar juga saya sharing, kalau mau coba-coba juga jalankan aplikasinya, saya sharing yang digunakan di bulan kemarin, tapi kemungkinan besar akan ada update di aplikasi exam ini. Tapi kalau mau coba-coba silakan. Jangan takutnya kemarin itu ada coba-coba minta file examnya, kemudian dia jalankan, terus dia mau keluar, bingung. Tidak bisa, bagaimana cara bagus keluar dari aplikasi? Karena memang semua dikunci, kita klik. Jadi jangan satu-satunya dia bunuh, dia matikan laptopnya. Dia tindas di power lama-lama, mati laptop. Baru keluar aplikasinya. Padahal untuk keluar aplikasinya ya tinggal tindas kontrol ya, kontrol CBH, kontrol CB biasanya. Nanti di materinya juga itu ada nanti. Iya, di tanggal 10 sudah kita menggunakan aplikasi exam ya untuk
uji coba soalnya, uji coba soal yang di dalam. Jadi simulasinya ini betul-betul memang di tanggal 10 kita buat simulasi, kita minta akun CBTC-nya ke koordinator tingkat, ya, akun CBTC ke koordinator tingkat. Kemudian setelah dapat akunnya, kita login ke CBTC-nya, kita aktifkan peserta ujian yang ada di CBTC-nya, kemudian kita login ke aplikasi examnya. Jadi banyak rentetannya. Terus bagaimana kalau seandainya secara login umpama tidak aktif akunnya, kita kembali lagi, hubungi lagi itu koordinator tingkat itu supaya mereset akunnya supaya kita bisa login. Gimana? Bingung nanti aplikasinya. Belum ada gambaran. Udah ada gambaran, sama. Nanti artinya teman-teman di sini kami tidak tinggalkan. Kami tidak tinggalkan. Teman-teman mau bertanya kapan saja silakan. Kalau umpamanya di kabupaten Toli, Pak, ini kami rata-rata belum tahu. Oke, kita bikin lagi pertemuannya, kita coba simulasikan aplikasinya pakai Zoom ini. Ya, ini Zoom unlimited ya. Jadi semua orang bisa pakai. Kalau mau pakai. Yang punya dari kabupaten lain, punya di Goa, Pak, kita mau bikin pertemuan di Zoom, pinjam akun Zoom-nya, kita kasih. Oke, bagaimana? Sit. Ada pertanyaan di chat ini. Apa? Apa itu? Mana lagi? Iya. Aplikasi exam. Oh iya. Iya, examnya. Iya, tanggal 10 itu kita uji aplikasi exam. Intinya di situ. Jadi di tanggal 10 itu dua yang diuji, kemampuan orangnya yang menjalankan aplikasi ini dengan kemampuan aplikasinya, ya, kemampuan aplikasinya untuk jalan di secara menyeluruh, secara global di Indonesia. Mampu tidak jalanin aplikasi di Indonesia? Jalan satu kali exam ini se Indonesia. Makanya tadi konsepnya kan multitasking. Multitasking itu karena bisa-bisa wilayah Kalimantan, Sumatera, Jawa sampai Papua. Makanya jadi itu intinya sebenarnya nanti di tanggal 10 kita uji teman-teman, ya, kita perlihatkan ke teman-teman Prof. Madrasah ini bahwa seperti ini nanti aplikasinya, seperti ini soalnya, bentuk soalnya itu seperti ini. Terus cara menjalankannya aplikasi ini begini, ya, menjalankan aplikasi exam ini kebutuhannya seperti ini yang harus dipenuhi. Seperti itu. Mungkin Pak kalau soal aplikasinya dan orangnya mungkin masih bisa istilahnya belajar. Kemudian kalau aplikasi masih bisa kita ambil lab lain, kalau enggak bisa laptopnya kita. Yang paling bermasalah itu Pak adalah jaringannya, signalnya ini yang kadang harus kita tahu ya. Kayak tadi itu saya sempat bingung apa tanggal 10 apa kurang jelas gitu. Jadi kayak gitu. Apalagi kalau di daerah saya Pak, kalau mati lampu, mati signal. Habis total. Itu masalahnya. Berarti daerah daerah ISIS. Hilang strobe, hilang signal. Itu banyak daerah-daerah begitu tuh. Pokoknya kalau mati listrik. Memang begitu Pak, masih beberapa wilayah yang seperti itu. Ya memang. Jadi memang keluhan seperti itu memang sudah banyak yang masuk kemarin ke pusat, makanya kami juga
ada dua kami minta ke pusat. Yang pertama, aplikasi ini supaya bisa jalan di aplikasi bandwidth paling rendah. Kemudian aplikasi juga disiapkan juga aplikasi untuk jalan secara offline, ya, jalan secara offline. Jadi ketika sementara ujian kemudian mati lampu, itu kan memang harus putus, ya, putus memang tidak bisa lagi kita gunakan aplikasi offline-nya. Itu tujuannya sebenarnya. Kita gunakan aplikasi offline-nya, kemudian kita jalan kembali. Seperti itu yang permintaannya kami. Mudah-mudahan terpenuhi. Artinya ini untuk memfasilitasi daerah-daerah yang memang jauh dari signal atau memang signalnya yang rendah atau yang kecil. Kalau dari daerah-daerah perkotaan apa semuanya saya tidak khawatir. Cuma ini yang jauh dari tower ini yang susah. Iya, masih banyak. Oke. Nah, ini kebutuhan, ini aplikasinya. Jadi ketika kita pertama kali menjalankan klik examnya, muncul notifikasi seperti ini. Jadi di sebelah kanan ada punya operating system Windows 10 punya digunakan. Tanda centangnya / hijau. CPU mendukung tidak /. RAM-nya, ya, RAM itu minimal 1 GB. Minimal 1 GB sudah bisa jalan. Bapak sudah bisa menjalankan aplikasinya. Kemarin itu diminta 2 GB, tapi pas diupdate aplikasinya sudah bisa jalan di 1 GB. Nah, ini display resolusinya. Display resolusi juga kemarin kami minta supaya aplikasi ini jalan di 1024. Ya, di 1024. Nah, ini tanda centangnya. Kalau ada salah satu di sini tanda centang, ya, tanda centang di sini yang silang merah, ya, silang merah berarti aplikasinya tidak perangkatnya tidak bisa menjalankan aplikasi. Laptopnya tidak kompatibel. Ya, yang terpenting di sini adalah operating system, kemudian CPU, RAM, kemudian displaynya. Yang terpenting itu. Kalau tercentang itu OS-nya, CPU, RAM dengan display, sound dengan internet juga harus tercentang. Nanti ada juga di bawah sini webcam, ya, webcam. Ada lagi di bawahnya webcam. Webcam. Jadi nanti kemungkinannya kita tidak menggunakan pengawas, ya, kita tidak menggunakan pengawas pada saat pelaksanaan ujian. Karena akan webcamnya itu akan otomatis hidup kalau kita menggunakan laptop. Tapi itu masih opsional, ya, masih opsional. Karena tidak semua, kalau baguslah kalau kita menggunakan laptop semua. Bagaimana dengan yang PC? PC kan tidak ada webcamnya, kecuali kita pasangkan extended webcam yang di dalam, baru ada webcamnya. Tapi itu extended. Yang jelas, yang penting itu OS-nya, CPU, RAM, display dengan internet. Masalah sound dengan kualitas apa semua itu biar tanda silang merah masih bisa jalan aplikasinya. Nah, seperti ini. Ketika menjalankan, klik sudah tercentang semua, baru klik run. Ya, klik run, nanti akan otomatis masuk ke halaman login examnya. Nah, halaman login examnya, kemudian masukkan akunnya, ya, masukkan akunnya. Nanti akunnya di tanggal 10 akunnya kemungkinan akan di-share nanti kita lihat, bisa jadi di-share ke koordinator tingkat, bisa juga di-share di akun teman-teman masing-masing, ya. Jadi pada sebelum mulai ujian, buka web dulu, web UBKD, kemudian
copy akunnya, akun untuk login ke examnya, copy itu, kemudian baru jalankan examnya. Jalankan examnya, baru masukkan akun yang di copy tadi. Seperti itu. Terus bagaimana kalau seandainya sudah masukkan akunnya, kemudian tidak bisa login. Kalau tidak bisa login, berarti harus hubungi koordinator tingkat atau koordinator kabupaten untuk mereset akun tersebut. Jadi kirim namanya kita, Pak, resetkan akun atas nama ini. Nah, nanti koordinator tingkat atau koordinator kabupaten akan membuka di web UBKD, dia reset. Habis direset baru kita login. Pokoknya kalau yang pernah jalankan UNBK tidak bakalan bingung, tidak bakalan tersesat. Yang pernah jalankan UNBK, prosesnya sama. Hanya kan UNBK servernya di situ, aplikasi examnya di dalam server yang ada di lokalan. Tapi kalau ini servernya di pusat, aplikasi CBTC-nya juga di pusat. Kita cuma bisa akses lewat linknya saja. Tapi prosesnya sama, proses di dalam itu sama. Gitu. Dan saya khawatir dari teman-teman MI. Ya, bagaimana Pak? Silakan. Untuk yang RAM 2 GB tadi penjelasan dari Bapak itu dia di saat ujian atau pada saat tanggal 10 nanti? Kita akan mengujinya di tanggal 10, berarti kita nanti gunakan di tanggal 10. Minimal 1 GB, ya, minimal 1 GB. Oh iya. Saya Pak, kalau untuk Examro-nya ini ada versi yang terbaru, versi berapa atau minimal versi berapa untuk Examro ini? Examnya kemungkinan update-nya nanti, versi terbarunya kemungkinan di-sharing nanti di tanggal 10 itu. Oh iya. Kemungkinan akan di-sharing di tanggal Siap-siap. Exam. Jadi yang tingkat MI, ini MI saya lihat masih bingung masalah aplikasi ini, barang baru buat mereka. Artinya teman-teman di software di tingkat MTS dan MA itu kalau bisa membantu ke MI juga, ini sama-sama. Dan karena tujuan aplikasi AKM ini kan, tujuan pelaksanaan AKM ini dia tidak melihat spesifik madrasahnya, tapi dia melihat spesifik wilayahnya, ya. Contoh kita punya jalankan di Sulawesi Tengah, kita tidak lihat madrasah di punya Satu Banggai, tapi kita lihat Banggainya. Bagaimana perbandingan pendidikan antara Banggai dengan Toli-Toli? Bagaimana perbandingan pendidikan siswa antara Buol dengan Morowali? Nah, itu. Kalau kita mau tarik secara nasional lagi, kita lihat lagi provinsinya. Oh, Sulawesi Tengah urutan ke 16, yang pokoknya 16 dari 33 provinsi. Atau Sulawesi Tengah urutan ke 27 dari 33 provinsi. Kalau kita mau tarik dunianya lagi, ya, oh Indonesia urutan ke 6 dari akhir. Kita itu urutan ke-6 dari seluruh peserta negara yang melaksanakan AKM ini. Kalau di dunia namanya PISA. Kalau kita di lokal Indonesia namanya AKM. Nah, itu kemauannya pemerintah supaya disamakan konsep pendidikan yang dilaksanakan, konsep PISA itu supaya diterapkan juga di Indonesia, supaya mutunya juga bisa ditingkatkan gitu. Terus ada pertanyaan, kenapa harus kelas 5? Kenapa harus kelas 8? Kenapa harus kelas 11? Supaya ketika pelaksanaan ujian, ya, selesai pelaksanaan ujian AKM-nya, muncul hasilnya,
masih ada kesempatan guru 1 tahun ke depan itu memperbaiki yang kurang ke siswa tersebut. Pokoknya siswanya kurangnya siswa ini literasinya itu turun sedikit kecil nilainya atau kurang nilainya. Nah, 1 tahun ke depan itu yang digenjot oleh gurunya supaya memperbaiki literasinya. Nah, keluar dia mantap di hitung-hitungannya, dia mantap juga di memaknai sebuah bacaan atau semuanya. Seperti itu konsepnya sebenarnya. Oke, sip. Aman ini. Halo Pak, saya mau bertanya sebelum jaringanku mati Pak. Iya, sebelum pulsa habis. Ya, silakan Pak. Aduh, mati betul lampunya si kanan. Pak Rigi memang nih, siapa? Abdurrahman siapa tadi itu? Pak Muhlis, Pak. Oh, Muhlis Pak Rigi kan? Iya. Pak Rimo. Pak Rimo. Berarti habis betul dia punya habis sudah habis. Kita di kemarin ini belum ke bagian paket ini. Aduh, Dina sudah dapat pulsa, kita ini belum ini. Tapi kita aman. Yang guru-guruan sudah Dukin itu nanti di bulan 10 itu akan cari itu. Sudah dapat suratnya. Yang PNS. Nanti kalau masuk rekening ada uang duduk. Sip lah. Mantap. Sudah input rekening. Iya. Jadi kita sama-sama operator, Pak. Tak usah baku terlalu formal. Biasa baku gara di sini. Yang namanya operator. Iya. Desman, boleh saya bertanya? Ya, silakan Pak. Oh. Mana sudah? Man, boleh saya bertanya? Oh, iya. Iya, silakan. Pasang. Mohon maaf, baru bisa ikut gabung ini. Baru menyala lampu di Morowali berarti. Biasa, sudah musim hujan ini, sering mati lampu ini. Begini tadi, ada madrasah yang dari kepulauan itu, dia tanya sistemnya apakah sama seperti maksudnya dalam penunjukan proktornya ini, apakah boleh menggabung atau bagaimana? Saya bilang tadi kalau bisa usahakan masing-masing sekolah menunjuk proktornya, saya bilang tadi, karena sistemnya nanti ini kita ujiannya full online, itu saya bilang, tapi belum ada respons sampai sekarang. Tapi saya mau bertanya, apakah nanti pada saat kedepannya nanti betul-betul dijalankan ini AKM, apakah nanti ada sistemnya itu sekolah menggabung atau bagaimana? Itu aja. Iya, betul. Ya, memang itu tetap kita minta, tetap akan ada, karena sumber daya madrasah, sumber daya Sarpras sekolah tidak semuanya sama, tidak semuanya punya flat komputer atau semuanya. Tetap ada namanya menggabung sama seperti ujian kemarin. Tetap ada sistem yang jadi masalah lagi, mohon maaf, yang jadi masalah lagi ini, walaupun yang jadi masalah sekarang ini yang namanya misalnya sekolah-sekolah lain yang ikut mau menggabung, ada sebagian madrasah atau sekolah itu lengkap sarananya, tetapi
dari segi speknya mungkin PC atap, terkadang juga banyak pinjaman, itu masalahnya. Iya. Terus kita tidak tahu nanti yang pinjaman ini memenuhi spek apa enggak nanti pas dijalankan itu aplikasi AKM ini. Nah, Ya, justru ini mungkin menjadi tantangan besar sekarang ini kepada sekolah, walaupun sekarang tidak ada server yang dianggarkan. Ya. Jelas nanti akan lari ke anggaran untuk laptop. Ya. Ini secara full online ini. Ini jadi tantangan besar juga buat sekolah-sekolah lain, apalagi nanti kalau banyak siswa yang sekolah lain yang ikut menggabung. Iya, betul. Itu juga Masalahnya nanti itu pengadaan Ya. sarana laptopnya. server itu jangan ada kemungkinan ke depan. Saya lihat ada kemungkinan ke depan aplikasi ini jalankan sama seperti UNBK kemarin. Wah, alhamdulillah Pak. Itu ada arahnya ke sana, makanya kita lihatlah kemampuan server sebesar apa sih server pusat itu. Satu kali ujian di Indonesia masuk, biar pun bandwidthnya yang puluhan ribu, tapi yang namanya jaringan, ya data itu satu kali masuk ke server itu pasti bakalan down. Jadi ada kemungkinan arahnya seperti itu, tapi itu nanti kita lihat, kita tunggu saja perkembangannya nanti. Ini kan rencananya dilaksanakan untuk siswa, tapi ujiannya ke siswa ini mungkin di bulan September kalau tidak salah, di tahun 2021. Tapi nanti di bulan Oktober, November itu akan ada simulasi ke siswa. Ya, akan disimulasikan ke siswa sudah. Tapi masih sebatas uji coba. Tapi ujian sebetulnya itu nanti di 2021 di bulan September kemungkinan. Assalamualaikum Pak, saya bertanya lagi Pak. Oh ya, sudah beli paket. Bagaimana Bang Ulis? Hilang lagi. Pak, kan kemarin pendataan. Iya. Kemarin kan pendataannya UNBK. Dia melalui EMIS, kemudian server PD, PDUN dan BUN baru masuk di UNBK. Kalau yang ini bagaimana lagi Pak? Iya. Yang ini bakalan dipersingkat sudah. Tidak kayak kemarin itu banyak sekali pintunya. Ya. Yang ini kemungkinan tarik datanya dari EMIS langsung ke web. EMIS langsung ke BUN. Ya, kemarin itu banyak sekali. Karena memang kita sudah ditegur dari pihak PDSPK supaya semua data yang masuk ke mereka itu adalah data valid. Nah, rata-rata kemarin kecuali masih ada madrasah yang masih banyak siswanya di Perpol PD, masih ada itu 1-2 madrasah, 1-2 siswanya yang ada di Perpol PD itu diperbaiki memang karena kebutuhan ujian nanti. Tapi yang jelasnya nanti kebutuhan proses pendataan peserta ujian itu kemungkinan besar sudah dipangkas sudah dipangkat jalurnya. Jadi sudah dipersingkat, maksudnya dari EMIS langsung masuk ke BUN tarik data ke web UNBK. Seperti itu. Validasi NSN-nya kan sebelumnya. Validasi NSN itu kan sebelumnya. Makanya validasi betul-betul bermantap di EMIS. Kalau EMIS mantap, data ini diserang ke PDSPK, server PDSPK, divalidasi di server PDSPK untuk check-in biodata untuk penetapan NSN. Setelah selesai itu, kembalikan ke EMIS menjadi data jadi sudah. Jadi kemarin kan panjang dari EMIS harus di clearing. Ada sebenarnya satu server, tapi
teman-teman itu tidak bisa mengakses ke sana. Yang bisa mengakses ke sana hanya admin pusat. Divalidasi di situ dulu, habis itu dikembalikan lagi ke emis, dari emis lagi disorong lagi ke Perpal apa namanya kemarin. Jadi banyak sekali. Perpal PD. Jauh betul udah punya anu. Ke sana kemari itu data siswa. Akhirnya, tapi sekarang sudah aman kok, tidak ada masalah. Mudah-mudahan ke depan sudah tidak ada masalah lagi di pendataan. Saya juga kemarin saya dimasukkan di grup Dapodiknya, Dapodik dinas. Saya juga diserang di sana masalah NSN madrasah. Saya bilang sabar saja. Saya tidak bisa keluarkan itu siswa. Itu kan sistemnya mengeluarkan. Cuma persoalannya kan cut off-nya kan kemarin mereka. Cut off untuk Dapodik kan di 30 Agustus atau kemarin 31 Agustus. Nah itu mereka kejar supaya tapi pas masuk program pulsa ini buka lagi sudah Dapodik, kasih masuk dari nomor HP. Kita ini mudah-mudahan bulan-bulan ini ada juga itu kolom di emis itu input nomor HP. Amin. Semoga. Amin. Semoga bukan hoax. Aduh. Dari apa ya ampun. Nanti kita tambah sendiri saja, Pak. Nanti kita bikin kolom sendiri saja. Boleh. Oke, sudah 9:30 mungkin itu saja malam ini. Nanti kita kalau ada masih bingung. Pak, satu kali lagi, Pak. Sudah. Apa lagi tuh? Kasihan apa namanya? Misalkan kita di sini kalau wifi itu 1 bulan itu 750.000. Wifi tembakan. Iya, belum bisa yang di home belum sampai katanya begitu. Jadi 1 bulan itu 7,5. Jadi orang ini selama ini hanya pakai hotspot HP. Misalnya kalau satu sesi itu misalnya 30 orang, baru HP cuma 1. Bagaimana itu, Pak? Tunggu dulu. Apa namanya kampungnya? Apanya, Pak? Nama kampung itu apa? Siniu. Merah putih benderanya kan? Iya. Itu kayaknya sudah tercover semua itu dengan tapi dia memang. Udah, kalau masalah paket paling banyak dia gunakan kalau ujian sebetulnya ini paling banyak 50 mega. UNTK saja kemarin itu 50 mega sudah jalan 1 sesi. Paling banyak sudah. 50 giga itu giga Pak ini. Iya, Pak, sampai 50 giga. HP biasanya kalau satu HP itu hotspotnya hanya sampai 10. Iya. Hotspot, makanya biasanya teman-teman lain mengantisipasi itu dia tambahkan router hotspot. Jadi ada router untuk seluler untuk mengcover berapa klien, pokoknya 30 klien. Ada memang itu warna putih dan 2 antenanya. Banyak setengah Pak, bisa 20 Mbps, 2 IndiHome. Iya. Langganan. Bukan pakai modem saja dulu. Iya. Artinya modem 2 atau 3. Semangat Pak Mukhlis. Ya, oke Bu, makasih Pak atas penjelasannya. Oke. Iya Pak. Lanjut di Ranger ini. Lanjut di Ranger saja. OTW lobby. Aduh. Nanti lah besok nanti dah kita sambung di grup dah. Oke, siap. Nanti kita sambung di grup di kabupaten juga, nanti di grup kabupaten. Oke. Saya undur diri dulu. Ya.
Tolong beli rokok dulu. Oke, sampai di sini pertemuan kita malam ini. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Kalau bisa ketemu langsung lebih bagus, tapi kalau memang tidak bisa kita ketemu secara daring seperti ini saja. Oke, terima kasih atas kehadirannya teman-teman, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.